Pada soal ini, kita diminta untuk mencari garis bayangan di mana garis tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Jadi, untuk titik yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ini memiliki bentuk matriks. Jadi, kalau misal ada titik X, Y, jadi kalau misal ada titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya X aksen dan Y aksennya itu ketika ini direfleksikan ataupun dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka ini terdapat bentuk matriks dari pencerminan ini adalah di 0, 1, 1, 0, kemudian dikalikan dengan titik asalnya yaitu X dan Y. Sehingga kalau kita jabarkan ataupun kita operasikan X aksen, Y aksen sama dengan bayangannya ini adalah kita melakukan perkalian matriks. Perkalian matriks itu adalah baris kali kolom, yaitu baris dikalikan dengan kolom ini. 0 dikalikan X ditambah dengan 1 dikali Y, 1 dikali Y. Kemudian di bawah 1 dikalikan dengan X. Kemudian ditambahkan dengan 0 dikalikan Y. Maka ini menjadi 0 kali X, 0. Ditambah 1 kali Y berarti ini menjadi Y. Dan 1 dikali X adalah X, ditambahkan 0 kali Y berarti 0. Berarti menjadi X. Artinya, ini adalah X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Kita sudah dapatkan bentuk yang pertama dari hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita substitusikan nilai ini ke persamaan garis G. Jadi, garis G ini persamaannya 2X min Y min 4 sama dengan 0. Ketika ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka ini menjadi bayangan garis G adalah di 2 dikalikan dengan X-nya adalah Y aksen, dikurangi dengan Y-nya adalah X aksen, dan dikurangi 4 sama dengan 0. Hasilnya adalah kita langsung hilangkan aksennya karena ini adalah tanda bahwasanya persamaan ini berada di titik bayangan tersebut. Jadi ini menjadi 2Y dikurangi X dikurangi 4 sama dengan 0. Ini baru yang pertama. Setelah ini dilakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X. Kalau misal suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan berada pada titik ini, misalnya di urutan pertama dicerminkan terhadap sumbu X, maka titiknya berada di bawah. Ini artinya nilai Y-nya yang berubah dari semula positif menjadi negatif. Oleh karena itu kita tuliskan kalau misal pencerminan terhadap sumbu Y terhadap sumbu X maka ini menjadi X-nya tetap karena X-nya tidak ada perpindahan ataupun perubahan. Jadi ini X aksen dan Y aksennya ini adalah kalau misalnya dia berada di sini di titik A untuk nilai X-nya, kan yang berubah adalah nilai Y-nya yang semula di positif, dia akan menjadi ke daerah negatif. Begitu juga sebaliknya kalau misal titik aslinya berada di A aksen, berarti titik asalnya Y adalah negatif dan titik bayangnya di daerah Y positif. Selanjutnya, X aksen ini akan sama dengan X dan Y aksen itu adalah kebalikannya dari Y. Kebalikannya dari titik Y, asal Y. Jadi, X itu adalah X aksen, X itu adalah X aksen, dan Y aksen itu adalah negatif Y, atau Y sama dengan negatif Y aksen. Selanjutnya, kita gantikan ini. Kalau misal ini persamaannya, kita lanjutkan refleksinya tersebut terhadap sumbu X.
Jadi dia akan direfleksikan terhadap sumbu X. Maka ini persamaan garisnya, garis G, ini menjadi yang semula dari 2Y, kita tuliskan 2Y min X min 4 sama dengan 0. Kita tuliskan ini menjadi 2, Y-nya adalah min Y aksen. Jadi ini adalah min Y aksen dikurangi X-nya adalah tetap X aksen, berarti dikurangi X aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi min 2Y. Aksennya kita langsung hilangkan karena ini hanyalah tanda bahwasanya persamaan garis ini berada di titik bayangan tersebut. Jadi min 2Y min X min 4 sama dengan 0. Inilah titik bayangan akhir dari segala macam bentuk pencerminan pada kasus ini. Sampai jumpa di soal selanjutnya.